Ya Allah ya Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, dengan Tuhan, Tuhan yang berjalan, sepanjang 6 hari dengan segala tugas dan kegiatan kami, sehingga Engkau telah tibakan kami pada hari yang suci dan yang diberkati ini. Terima kasih Tuhan, di mana berkat-berkat kesehatan dan juga berkat-berkat berani yang Engkau telah berikan kepada masing-masing kami, khususnya Jemaat Tionghoa, sehingga kami telah tiba lagi bisa bertindak fisik dengan komunitas kita. Dan juga begitu banyak pelanggaran yang dosa yang kami telah lakukan, baik Tuhan bersama kami, bertindak kepada nama Tuhan, maupun melalui anak-anak hati kami dan perbuatan kami, ampunilah kami dan sucikan kami. Golongan Engkau telah buktikan atas sahabat ini. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan menimbang akan firman Tuhan melalui 10 hari berdoa pada malam hari ini. Ini saat yang Tuhan akan berfungsi untuk memberikan pengertian sehingga kami dapat mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, oke, baik, terima kasih. Nah, saudara-saudara sekalian, judul renungan kita pada malam hari ini, malam yang terakhir dari 10 hari berdoa, dan puncaknya ya tentunya besok hari Sabat. Judulnya adalah mencari bangunan rohani bersama. Dan sebagai ayat temanya terdapat di dalam Sakaria pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Nah, di sana dikatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam renungan ini tidak banyak yang diberikan kepada kita, tetapi hanya menghimbau kepada saudara dan saya untuk lebih meningkatkan akan kerohanian kita khususnya, dan teristimewa kita akan sering berdoa tentang bagaimana caranya rumah tangga kita, gereja, ya, atau keluarga, atau kelompok yang sudah dibentuk ya untuk diterapkan kembali atau untuk dijalankan kembali di tahun yang akan berjalan ini. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah saudara dan saya ingin mengalami pembaharuan rohani bersama dengan keluarga atau bersama dengan gereja? Maka di dalam renungan ini ada beberapa himbauan, ya. Kemudian disarankan dan juga diarahkan, ya, untuk membangkitkan kembali akan rohani kita dan harapan bagi jemaat kita. Nah, tentunya di tempat-tempat yang lain atau di gereja-gereja yang lain, ya, contohnya di Jerman atau di Swiss, Inggris, Tajikistan, dan juga di Amerika Serikat, mereka juga mengadakan kebangunan rohani yang sama, ya, yang terjadi di mana saja, ya, bahkan juga di negara-negara yang sekuler. Dan ketika orang terus-menerus menyerahkan diri mereka kepada Tuhan atau kepada Yesus dan meminta, yang utamanya adalah meminta berkat daripada Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, berdoalah tentang bagaimana gereja kita atau keluarga kita yang saya sampaikan tadi, ya, teristimewa kelompok-kelompok doa yang sudah kita bentuk pada saat ini, ya, dengan memulai kembali jadi kehidupan kerohanian kita untuk tahun ini, yaitu kita akan membuat rencana, ya, ini ditulis di sini, ya, dikatakan bahwa kita akan membuat rencana, kemudian carilah masukan dari orang lain dan tentukanlah kapan kira-kira itu akan dimulai. Nah, dianjurkan bahwa ada baiknya sesudah kita melaksanakan 10 hari berdoa, maka
kita sudah bisa mulaikan akan rencana-rencana yang sudah direncanakan oleh jemaat tentunya. Nah, di sini ada 3 langkah ya untuk memulai kembali akan kehidupan spiritual kita atau kerohanian kita. Yang pertama di sini dikatakan kita akan mulai kembali dengan cara ialah meluangkan beberapa minggu atau beberapa bulan untuk selalu berdoa dengan sungguh-sungguh dan untuk meminta akan Roh Kudus. Yang Roh Kudus itu akan bersama-sama dengan kita dan juga mempelajari tentunya Alkitab, ya. Dan yang lebih mungkin juga ialah selalu mengikuti renungan-renungan yang diadakan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yaitu selalu membina akan hubungan. Nah, ini sangat penting, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Selama beberapa hari kita ini berdoa, selalu di dalam doa, pendeta menganjurkan kepada kita untuk menyebut sekurang-kurangnya 5 atau 7 nama. Nah, di dalam renungan ini dikatakan bahwa kita sebenarnya bukan juga mendoakan mereka. Tetapi yang utama ialah kita harus berhubungan dengan mereka, atau dengan kata lain bahwa kita harus menjangkau mereka, hubungi mereka. Jadi kita bukan hanya berdoa, tetapi ternyata kita harus hubungi mereka. Jangan sampai hubungan kita terputus. Ya. Dan yang kedua, ada buku-buku yang sudah dibagikan di gereja. Ya, kita harus tanya apakah buku itu sudah dibaca, kemudian apa pertanyaannya bagaimana. Nah, ini yang disarankan kepada kita ya. Jadi yang utamanya saudara-saudara sekalian, setelah kita doakan akan saudara-saudara kita ini ya, maka tentunya kita akan mengadakan hubungan baik dengan mereka. Nah, memang saudara-saudara sekalian, pengalaman saya yang paling utama saya doakan itu adalah tetangga-tetangga saya. Karena dalam lingkungan saya ini ada ya namanya dalam perumahan. Jadi kita ini artinya dekat. Nah, itu sebabnya di dalam doa saya selalu mendoakan akan tetangga-tetangga saya. Ya, apalagi saya dekat dengan Pak RT, dengan Pak RW. Ya. Jadi saya mendoakan mereka setiap hari. Dan puji syukur saudara sekalian, ya mereka telah mengetahui tentang Advent yang tadinya mereka tidak mengetahui. Tetapi dengan cara kita tentunya ya seperti tidak merokok dan juga tidak minum kopi atau minum teh. Nah, disitulah kita mengadakan approach, pendekatan kepada mereka. Sehingga ya puji Tuhan ada beberapa dari mereka yang saat ini sudah berhenti merokok. Ya. Dan tetap saya doakan. Ya. Kita doakan mereka. Nah, ini yang diutamakan di dalam 10 hari berdoa. Kita doakan akan saudara-saudara kita. Di sini dikatakan bahwa kita bayangkan saja. Umpamanya kita doakan 5 orang. Ya. 10 orang saja berdoa untuk 5 orang, berarti ada 50 orang. Nah, dari 50 orang ini, ya pasti, ya kalau kita dekati mereka secara terus-menerus, maka tentunya hasilnya kita akan lihat nanti di akhir tahun. Ya, itu saudara-saudara sekalian, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, sekarang ini dikatakan bahwa saat ini kita sudah percaya. Tapi bukan kita hanya percaya, kita harus bersatu dan yang utama itu adalah bertindak. Jadi kalau kita berdoa tanpa ada tindakan, maka tentunya sia-sia. Itu sebabnya tadi di dalam ayat tema dikatakan bahwa bukan dengan keperkasaan kita atau bukan dengan kekuatan kita. Karena kalau kita hanya mengandalkan akan kekuatan kita, maka tentunya akan sia-sia. Jadi saudara-saudara sekalian, pada saat ini di malam yang terakhir ini dalam 10 hari berdoa, marilah kita mengundang Roh Suci. Pertama-tama adalah menempati hati kita dulu, ya, merubah akan hati kita, ya, yang barangkali masih ada kekurangan, dan tentunya saudara dan saya, apalagi saya itu banyak sekali kekurangan. Tetapi bila mana Roh Suci akan menguasai akan kehidupan kita, maka tentunya segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Di dalam renungan kita pada malam yang akhir ini sangat singkat sekali, ya dianjurkan kembali bahwa mohonlah
sekali di sini ya, mohonlah kepada Bapa di surga untuk memberikan kepada kita kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan dan membuat keputusan pada saat ini melalui Roh Suci-Nya. Jadi sekali dikatakan, mohon kepada Allah untuk memberikan kepada kita kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan. Nah, kita tahu bersama bahwa di awal tahun ini saja sudah begitu banyak musibah yang terjadi. Ya, tahun lalu sampai saat ini masih kita hadapi, yaitu virus corona. Ya, walaupun katanya sekarang sudah ada vaksinnya, tetapi kita lihat saudara-saudara sekalian beberapa tragedi yang terjadi di minggu-minggu terakhir ini. Yang pertama, kita masih ingat kecelakaan pesawat. Kemudian kemarin dulu terjadi juga tanah longsor di Jawa Barat. Luar biasa, padahal di sana banyak juga sekali yang korbannya. Dan tadi subuh terjadi juga gempa yang mengakibatkan saudara-saudara seiman kita juga yang ada di Mamuju kena. Memang tadi pagi saudara-saudara sekalian pada saat saya tidur, saya juga terasa, kenapa ini saya punya tempat tidur ada goyang-goyang sedikit. Saya pikir ada apa ini? Itu terjadi di jam 2 lewat itu. Nah, ternyata pagi-pagi setelah saya buka berita, ternyata ada gempa bumi di Sulawesi Barat dengan kekuatan yang cukup besar juga, yaitu 6,2. Nah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi, renungan kita pada malam hari ini untuk mengajak kita mengundang Roh Kudus selalu dalam kehidupan kita. Pada saat kita bangun pagi, yang pertama kita minta adalah Roh Suci untuk menuntun kita. Pada saat kita tidur, begitu pula. Jadi bila mana Roh Suci itu ada dalam kehidupan kita, ya sekali lagi, Allah akan selalu memberkati kita. Ya, upaya apapun yang kita lakukan, apakah itu rencana kita, dan kita akan doakan juga rencana-rencana dari jemaat kita, sehingga pada saat kita melakukan, ya seperti tadi, rencana-rencana jemaat kita, apakah itu kelompok doa atau cell group dan sebagainya, nah ini sebenarnya sudah harus dimulai sesudah 10 hari berdoa ini. Tapi memang, walaupun dalam keadaan seperti ini, tapi begitu banyak cara yang kita bisa lakukan. Caranya ya bagaimana? Ya kita meminta Roh Kudus sehingga Dia bisa memberikan kepada kita yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi saya kira hanya ini saja yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini dengan meminta bantuan daripada Roh Kudus supaya dapat menolong kita, dapat membantu kita sehingga keputusan apapun yang kita lakukan bila mana itu dikuasai oleh Roh Suci pasti itu baik. Terima kasih. Inilah doa dan harapan kami. Saya kembalikan kepada pendeta untuk kita mengadakan doa syafaat. Karena di sini dikatakan bahwa berdoa untuk kebutuhan anggota gereja, keluarga, dan juga tetangga kita. Ya itu tadi, tetangga kita. Dan juga yang terutama adalah saudara-saudara kita yang terkena bencana. Mari kita doakan mereka pada malam hari ini. Curahan Roh Kudus bisa menjadi bahagian mereka. Terima kasih.